kita ngomongin multiverse, ngomongin masa depannya, masa depan. Apa dibalik ini? Ya pertanyaannya adalah kembali lagi, siapa yang mendapatkan manfaat dari semua ini? Orang banyak ngeluh kesusahan gitu loh. Susah pandemi, susah masalah kesehatan, susah ekonomi. Tapi mereka nggak mau belajar. Asbo Multiverse, we talk about everything. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Asbo Multiverse, we talk about everything, ngobrol pintar dan beragam. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia nonton di Asbo Multiverse. Dan kali ini kita kembali dengan satu tema yang menarik, yaitu bagaimana kita melihat kehidupan setelah pandemi ini. Ngomongin tentang pandemi, kita lihat bahwa perubahan terjadi di mana-mana. Di segala sektor itu terjadi perubahan yang sangat signifikan. Behavior, bagaimana tingkah laku manusia berubah, cara pandang juga berubah. Itu berdampak pada segala sektor. Dan kali ini kita kembali bersama Mas Bayu. Alhamdulillah. Oke. Sharing mengenai tentang pandemi. Oke. Sebelum kita ngomongin tentang living after pandemi nih, Mas. Oke. Mungkin teman-teman banyak yang penasaran ya. Kemarin itu sebenarnya kita sudah terkena dampak juga mengenai COVID ini. Mungkin kita sharing mengenai tentang itu dulu. Iya. Sebenarnya kemarin ya kita sempat alumni juga kan gitu. Jadi ya pertama bersyukur ya. Alhamdulillah kita ngerasain COVID gitu ya. Jadi kalau yang aku rasain itu adalah panas, demam gitu. Jadi di hari pertama itu bangun tidur tuh badan demam. Aku udah tahu nih, wah demam tuh jangan-jangan tuh sakit gitu ya. Walaupun kita selama ini sudah ikhtiar banget tuh, ikhtiar sehat. Jadi makan tuh yang makanan asli, kita meminimalisir makanan palsu, makanan yang dibuat di pabrik gitu. Kemudian kita juga mengelola stres gitu. Kemudian kita juga minum herbal itu karena herbal itu bagian daripada pola makan sehat. After COVID is okay karena kita manusia gitu ya. Karena kita manusia, di mana manusia itu makhluk biologi juga kan gitu. Ya udah, tinggal kita bagaimana mensikapi gitu. Jadi ketika aku kemarin kena COVID ya, yang pertama ya kita bersabar dan kita nggak panik gitu. Jadi aku berusaha untuk nggak panik ya karena kita udah banyak reference ya, banyak knowledge yang udah kita pelajari, alhamdulillah. Terutama adalah bagaimana ketika kita benar-benar demam itu. Jadi kita memandang demam itu juga nggak langsung panik cari obat apapun itu. Gitu. Tapi demam itu adalah salah satu mekanisme tubuh yang memang harus demam itu. Ketika mungkin virus masuk itu maka imunitas kita kan menjadi reflektor ya, dia kemudian menaikkan suhu tubuh untuk membasmi virus itu gitu. Tapi let's say alhamdulillah dengan pola hidup sehat tadi, jadi aku tuh kemarin buat fasting ya, aku bawa puasa sekalian gitu. Jadi biarin nih virusnya biar nggak makan aja sekalian gitu ya. Jadi kita nggak makan 4 hari itu nggak makan, lebih lah seminggu ya nggak makan, tapi aku minum tuh. Artinya nggak makan tapi minum air putih dibanyakin gitu. Jadi kalau teman-teman yang punya COVID atau kena COVID atau demam, solusinya itu minum air putih yang banyak. Itu yang pertama. Karena apa? Karena demam itu nanti dehidrasi juga gitu. Nah bukan hanya minum air putih aja, aku juga minum air teh detok gitu. Jadi kita sebelum tidur tuh bikin teh detok dari Asbo itu. Dan itu masih Allah luar biasa. Itu bisa ya di saat kita nggak makan, tapi kita bisa buang air besar terus tuh. Jadi tubuh kita tuh kayak dibersihin gitu tuh, keluar tuh. Kita juga bingung kan, aku juga bingung tuh. Ini kok Virusnya juga ikut keluar. Ya nggak tahu tuh. Jadi yang jelas gini, kita nggak makan ya. Terakhir makan jam 7 malam tuh, terus minum teh detok mau tidur. Pas pagi minum teh detok lagi. Itu BAB-nya banyak banget tuh. Waktu pas aku sakit tuh BAB-nya banyak banget tuh. BAB-nya banyak banget, keluar semua. Itu agak mendingan tuh. Tapi ada satu lagi, demamnya hilang. Setelah itu badannya tuh pegel. Jadi badan tuh rasanya tuh kayak pegel linu gitu loh. Jadi tulang-tulang tuh linunya tuh nyeri gitu. Nyeri pisan, nyeri banget itu. Nah, itu kemudian kita atasi pakai kapsul kelor. Jadi per 2 jam minum 2 kapsul, sama kunyitin per 2 jam minum 2 kapsul sama minum air putih. Itu dan itu aku nggak makan apa-apa. Ya paling makan jeruk lah ya, jeruk, buah-buahan, apel segala macam. Tapi let's say alhamdulillah dengan treatment itu hanya 4 hari lah yang benar-benar kita benar-benar nggak enak, selebihnya tinggal recovery aja tuh. Recovery artinya tinggal hilang penciuman gitu, tinggal di terapi penciumannya ada flutuk segala macam. Jadi alhamdulillah kita ada Asbo ya, kita mempelajari herbal yang saya pahami alhamdulillah membantu banget tuh. Tanpa kita minum obat-obatan kimia sintetis, kita tetap natural, kita tetap berjemur itu. Bahkan bukan hanya aku yang COVID itu, istriku, anakku juga. Bener-bener sampai Fatah tuh anakku sampai kurus banget tuh. Sampai nangis terus tuh. Jadi kita tuh bener-bener udah sekeluarga tuh sakit semua gitu. Jadi ya repotnya di situ dia. Tapi ya ini jadi
pengalaman berharga ketika pandemi kita ikut ngerasain juga gitu. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah bisa melewati itu, tapi nggak sampai sesak nafas, kemudian ada pneumonia itu, badai sitokin itu nggak sampai, alhamdulillah, karena mungkin kita lebih ringan kali ya gejala delta, tapi ya cukup pegel banget badan itu. Oh iya, ada satu lagi, aku berbekam. Jadi itu aku bekam, itu luar biasa. Jadi mungkin itu salah satunya mempercepat penyembuhan, itu berbekam juga, karena kan darahnya juga dibersihin ketika keluar, dirilis tuh. Kita keluarin darah dengan berbekam. Gitu. Ya teman-teman kantor kan semua Iya, pernah juga, berbekam juga kan. bekam juga. Nah justru mungkin saling berbekam itu kan, Iya. justru berpindah. Itu. Tapi sebenarnya nggak menjadi masalah sebenarnya, karena kan teman-teman juga, kita juga, Mas juga kan merasakan nggak begitu lama sebenarnya kan. Iya. Sebentar sebenarnya. Ya nggak sampai 2 minggu, Iya. sampai 3 minggu nggak sampai kan itu. Karena memang sebenarnya menarik kalau kita membahas dari sisi COVID ini sebenarnya. Nah, cuma kan hari ini Mas muncul kecemasan yang begitu berlebih. Di lain sisi memang karena memang media berperan sangat luar biasa di situ. Negatif terus dimasukkan pikiran-pikiran bawah sadar kita. Iya sih. Sehingga kan bahkan takut itu yang menjadi bahaya itu, karena takut itu bersama dengan virus datang. Iya. Ya emang, jadi takut itu jadi penyakit sendiri kan. Jadi takut itu ya setengah dari penyakit itu. Jadi kalau teman-teman takut, ya itu penyakit sendiri. Jadi makanya bagaimana takut itu dihilangkan gitu. Tetapi kita waspada gitu. Artinya kita waspada itu yakinlah bahwa tubuh itu punya namanya imunitas. Jadi kalau kita ngomongin virus COVID ataupun virus yang pandemi lain itu kan ibaratnya hari ini nggak ada obatnya. Obatnya kan kuatin imun kan. Kembali lagi berarti di imunitas. Jadi bagaimana imunitas kita tuh kuat gitu loh. Makanya imunitas kuat itu salah satu herbal, jamu itu, makan gitu loh, sesuatu yang akan menguatkan imunitas kita sebagai imunomodulator gitu. Jadi kita kuatin itu. Jadi berlebihan juga sih sebetulnya vibes negatif ya. Vibes negatif itu membuat panik itu bahaya banget. Bahkan muncul panik beli ya, borong produk tertentu itu sakit tuh, ciri masyarakat sakit, panik gitu. Makanya saya kan sering ngomong tentang knowledge ya, orang tuh harus punya knowledge, cara kita hidup gimana, dievaluasi segala macam. Jadi bicara tentang living after pandemic ini menarik sih, nanti mungkin kita bahas tuntas ya. Ada beberapa mungkin hal-hal yang mungkin perlu kita tahu gitu, sampai kita masuk pada spektrum pandemi seperti ini. Apa yang kemudian berubah itu bukan hanya behavior tuh, tapi hal yang mendasar dengan kehidupan kita juga banyak yang berubah, bergeser. Cara kita berbisnis, cara kita bersosialisasi, ada PPKM segala macam ya. Kemudian cara kita berdagang, cara kita apapun itu ya, itu mengalami disruption, mengalami perubahan. Pertanyaannya, dunia ini mengalami perubahan, kita kalau nggak belajar tertinggal jauh, gitu sih sebenarnya. Karena memang kalau kita lihat ya, jarak antara perubahan dari 4.0 kan, revolusi industri 4.0 menuju ke revolusi industri 5.0 itu cuma selang 5 tahun. Iya. Sementara kalau kita lihat itu dari perubahan industri 1.0 ke 2.0 itu 1.005 tahun. Jadi kan dunia ini semakin cepat sebenarnya perubahannya. Ya sebenarnya kalau kita maaf ya. Jadi kalau kita belajar benar-benar tuh, teman-teman bisa baca buku yang ditulis oleh Siddhartha Mukherjee itu. Di 3 abad terakhir itu ada beberapa ilmu pengetahuan yang mendistrupsi itu cara hidup manusia. Yang pertama itu adalah eranya atom ya. Jadi eranya atom itu kemudian dia memimpin fisika modern, yang ditemukannya fisika modern. Kan ada fisika klasik ya, Newton, sama fisika modern Einstein gitu kan. Nah ketika fisika modern itu ketemu bom atom, yaitu perang dunia 2 segala macam gitu. Karena atomik ini memang merubah dunia dari sisi teknologi ya. Karena fokus kepada zat dan energi. Makanya era modern itu kan era ketika kemudian digunakannya energi fosil, minyak bumi kayak gitu loh. Jadi berubah dari dulu tenaga tradisional, tenaga kuda, tenaga sapi, itu berubah ke tenaga mesin. Nah itu kan eranya atomik gitu. Dan itu mendistrupsi luar biasa kan. Dulu mungkin naik kuda, sekarang naik mobil, naik motor segala macam, penemuan motor, mesin itu era atomik, fisika gitu. Jadi kalau teman-teman suka fisika belajar ya, saya senang itu. Jadi mempelajari bahwa ini mengalami perubahan dari sisi zatnya, materinya, dan juga sisi energinya. Itu. Walaupun punya dampak juga entropi, pemanasan gitu loh, hukum termodinamika itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah perubahan yang melakukan distorsi cukup merubah cara kita hidup adalah bait
Byte ya. Byte itu merubah dari analog ke digital gitu. Jadi kalau zaman dulu mungkin nonton TV tabung ya. Atau mungkin sebelum itu ada radio, TV tabung, sekarang sudah digital gitu. Jadi ini perubahannya benar-benar dari analog ke digital. Byte itu mengubah. Dalam 10 tahun terakhir kita kan bisa melihat kan ada platform digital, platform-platform e-commerce, platform-platform media sosial. Ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern, iya nggak? Mungkin teman-teman kalau melihat 10 tahun yang lalu gitu ya, 10 tahun yang lalu itu kan ini belum terlalu populer banget kan itu. Tapi sekarang kan sudah familiar banget itu. Makanya saya mengatakan bahwa kita harus beradaptasi dan kita harus menyesuaikan gitu loh. Makanya saya ingin katakan sekolah sekarang terdistrupsi. Sekolah kita sekarang apa? YouTube. Jadi kalau kamu mau belajar editing, belajar Photoshop, belajar bahkan bengkel mesin, belajar jadi barista, ada di YouTube. Jadi sekarang era 4.0 itu eranya di mana yang jadi guru kita itu teman kita. Itu bukan lagi guru yang seperti di sekolahan gitu loh. Jadi sekolah sebagai tempat belajar sepertinya sekarang udah ada alternatif yang lain gitu. Artinya apa? Generasi sekarang jauh lebih pintar, jauh lebih mendapatkan maklumat itu. Cuman kelemahannya adalah di take action-nya itu. Aksiologi berarti. Iya, aksiologi. Jadi kecerdasan aksiologi. Ini yang kemudian perlu kita pahami. Makanya sekolah menurut saya secara pribadi ya harus menyesuaikan, karena kalau nggak bisa menyesuaikan dengan ini, dengan Byte itu perubahan digitalisasi segala macam, ya sudah terdistrupsi banyak. Jadi nggak relevan lagi gitu loh. Kan gitu. Karena sekarang kita untuk mendapatkan informasi nggak usah beli buku, cukup googling. Untuk mendapatkan satu skill, cukup kita tekun aja nonton YouTube tutorial. Contoh tutorial editing, tutorial barista, tutorial masak, semua kan ada di situ. Jadi universitas sekarang itu ya YouTube itu. YouTube itu menjadi universitas. Makanya benar kalau YouTube itu menjadi platform yang ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Itu adalah Byte. Kecepatan Byte itu. Bagaimana digital. Jadi paradigma digital sekarang itu sudah menjadi bagian dari hidup masyarakat modern, ini harus dipahami. Jadi living after pandemic ini kita sudah banyak berubah. Kalau kita nggak sadar, kamu nggak sadar bahwa dunia ini sedang berubah, ya kamu akan kesusahan. Kenapa sih orang tuh susah? Orang susah kan karena orang nggak tahu jawabannya kan. Jadi ketika kamu diuji dengan kesusahan, maka sebenarnya kamu tuh disuruh untuk belajar, learning gitu. Jadi makanya sekarang bukan hanya training, tapi sudah learning bagaimana cara kita belajar untuk mendapatkan keterampilan, pengetahuan, knowledge, skill, sehingga bisa mempermudah kehidupan kita. Karena ilmu ini adalah sesuatu yang mempermudah kehidupan kita. Nah, kita harus pelajari itu. Nah, gitu. Jadi itu era Byte. Jadi 3 ya. Tadi yang pertama atomik, yang kedua Byte, yang ketiga genomic, genetik. Adanya pandemi hari ini ya, kalau Adi mau lihat ya, ini kan sebetulnya ini biologi modern, ya nggak? Mungkin kalau biologi klasik kan klasifikasi tanaman, spesies, gitu kan ya, ordonya apa, gitu kan ya. Teman masih ingat pelajaran SMP gitu kan gitu. Nah sekarang sudah ke mikroorganisme, yaitu ke genetika. Gitu. Sesuatu yang lebih kecil lagi. Ya, lebih yang kemarin kamu ngomong di beginning of nature itu tentang mikrokosmos gitu. Jadi kita sudah masuk kepada sesuatu yang sifatnya mikrokosmos. Jadi biologi monokuler, ya mikro lebih kecil gitu, makhluk kecil itu. Dari pandemik ini kita jadi ngerti ternyata manusia bukan makhluk yang tunggal. Manusia itu adalah kumpulan dari banyak sekali organisme kehidupan. Di situ ada mikrobiom, bakteri, virus segala macam, patogen, termasuk makhluk-makhluk kecil yang ada di dalam tubuh kita. Kalau kita mau belajar ya ternyata usus juga kan banyak bakteri juga kan. Jadi di tubuh kita itu ada bakteri positif, ada bakteri negatif juga gitu. Nah, environment itu menjadi lingkungan kan hidup itu. Nah, itu keseimbangan itu kemudian yang harus kita jaga kan gitu. Nah, makanya ketika kita memasuki era genetik ya, ini era genetik banget tuh. Jadi sekarang muncul namanya biosintetis. Bagaimana genetik itu diedit, sekuen garis genomiknya, gennya, urutannya, rantainya itu kemudian ketika ada kelemahan itu sudah sekarang para ahli, para pakar itu bagaimana melakukan edit. Nah, bagaimana cara mengedit DNA, gen, itu gimana caranya? Masukkan virus. Iya. Jadi kalau kita mau curiga adanya pandemi ini, apa yang sedang diedit dari kehidupan kita? Karena faktanya kita berubah loh, ini harus diterima loh. Berarti kita diedit kan, cara kita berbisnis, cara kita berpikir, cara kita berinteraksi, diedit kan? Iya. Dari 2 tahun lalu, 3 tahun lalu kita sekarang berubah kan? Tiba-tiba langsung kayak sesuatu kondisi yang tidak terbayangkan. Ya, berarti kan kita sedang diedit sebetulnya. Ya kan? Pertanyaannya adalah siapa yang sedang mengedit itu, kepentingannya apa?
dan mungkin ini menjadi satu pertanyaan besar gitu. Jadi 3 hal yang dalam 3 abad ini berubah itu adalah atomic, bait, dan genomics. Nah untuk genetik tadi kan masuk genomik ya. Gen itu baru 4 tahun yang lalu perkembangannya pesat banget. Ada genome sequence, alat yang bisa membaca rantai genom itu, di mana genom itu ada puluhan ribu panjangnya. Ketika terbaca baru 5%, yaitu adenin, guanin, sitosin gitu, tianin. Jadi ATGC itu baru 5%. Sementara masih ada 95% yang belum terbaca. Jadi ke depan orang akan bisa dilihat di genome sequence itu dari sisi penyakitnya, dari sisi presisi dia genetiknya, sampai nasibnya, sampai kematian segala macam. Itu menarik banget. Jadi itu yang memimpin dari sisi biologi modern. Dan kita harus mau untuk membuka diri dan belajar di situ. Gitu. Sehingga jangan-jangan pengetahuan kita itu sudah nggak relevan. Lah itu pentingnya learning tuh. Jadi kita tuh sebagai manusia itu harus terus belajar. Biar kita bukan hanya menjadi manusia, tetapi menjadi orang yang mukmin. Nah, jadi goalnya adalah bagaimana kita itu tahu tujuan arah hidup kita, peran kita di muka bumi apa. Tentu tidak lain adalah ketika kita menjadi mukmin. Makanya kalau kita lihat ya, kita di dalam ajaran Islam, Adi pernah baca satu hadis kan ya, Rasulullah kan pernah mengatakan kepada kita bahwa orang yang pintar adalah orang yang mengingat kematian. Berarti itu tentang apa coba? Tentang kehidupan, tentang biologi kehidupan, genomik segala macam. Jadi artinya bukan dimaknai kematian orang mati aja, tapi kenapa orang tuh sampai mati? Berarti kan ada kelahiran, ada pertumbuhan, ada kematian. Menarik nggak? Menarik. Nah, menarik. Insyaallah. Kalau mau ngomongin ini sih Mas, kalau bicara tentang tadi ya, mungkin teman-teman banyak yang penasaran, gimana cara ketiga hal itu bisa merubah dunia? Ya contoh gini, era atomik ya, ketemunya bom, merubah dunia nggak? Dulu zamannya perang mungkin pakai panah, itu karena sebelum ada atomik, itu loh, fisika klasik itu. Kemudian muncul atom, teori fisika modern tuh, tahu kan? Teori nuklir, sampai MC kuadrat segala macam. Munculnya itu mengedit persenjataan perang loh, salah satunya digunakan untuk peperangan. Makanya ketika Perang Dunia II Amerika mengebom Hiroshima Nagasaki, itu kan menjadi satu tanda dampak dari kekuatan atomik. Itu kan merubah dunia. Sekarang ketemunya bom nuklir, ketemunya bom atom, itu kan merubah dunia, ya nggak? Situasi kan bergeser. Ini yang menjadikan kalau kita kaji secara historis juga kekuatan umat Islam sekarang juga nggak mengendalikan dunia kan. Mungkin zamannya Turki Utsmani mereka hanya bicara meriam, ya nggak? Hanya bicara meriam. Tapi ketika muncul riset teknologi, sains segala macam bicara tentang atomik, kita sebagai Islam ketinggalan di situ, riset pembelajaran segala macam, terjadi kemunduran, kemudian Barat memimpin dengan sains dan teknologinya, mereka gunakan akhirnya korban jiwa peperangan segala macam. Ini kan merubah kehidupan, merubah kan atomik tuh. Jadi kemudian dari atomik juga kita tahu tentang mesin, karena atomik itu nanti belajar tentang zat, belajar tentang energi. Di situ ada hukum termodinamika, ada tentang pemanasan, ada color, ada hukum kekekalan energi segala macam. Itu melahirkan teknologi seperti mobil, seperti motor, mesin-mesin industri. Merubah kehidupan kita kan? Iya. Merubah wajah peradaban kita yang tadi peradaban tradisional menjadi peradaban modern yang energinya itu diambil dari minyak, dan di situ juga berkembang kan tentang minyak kan, akhirnya ekonomi juga menggelembung. Nah jadi itu merubah sebetulnya. Nah ini kita harus sampai ke sana gitu loh. Jadi ini pandangan saya secara pribadi gitu ya. Jadi memang atomics itu sesuatu yang sudah terjadi, sudah kita pelajari dan itu mengubah. Ternyata orang kan terus belajar terus kan. Sains itu kan berkembang itu. Bagaimana cara orang hidup segala macam, akhirnya ketemu teknologi tentang bait, frekuensi segala macam, akhirnya jadi ketemu TV analog berubah dari digital. Nah adanya pandemi itu menandakan, jadi kalau kita lihat 4 tahun yang lalu itu di bidang biologi molekuler, terutama di bidang genetik, gen itu kemudian kan berkembang pesat itu. Nah gitu. Jadi sekarang tuh eranya genetik, jadi gen. Makanya tidak heran ketika ada pandemi. Makanya pertanyaannya adalah, sebenarnya kok tiba-tiba ada pandemi gitu. Terus kita nggak tahu ini sebabnya apa, kenapa, bagaimana, di mana munculnya. Tiba-tiba diumumkan. Tiba-tiba diumumkan pandemi. Why gitu. Terus kemudian banyak orang nyebut ini teori konspirasi segala macam lah gitu. Tapi ada yang harus kita sadari bahwa dunia ini sedang berubah secara material gitu. Nah, tinggal kita sebenarnya bisa menyikapi itu atau enggak sih sebenarnya.
Gitu. Jadi living after pandemic itulah bagaimana ketika after pandemic itu cara kita juga harus berubah. Cara pandang kita, cara belajar kita itu kan semuanya diedit semua. Dan itu memang diedit kan itu. Kan gitu. Jadi saya tekankan ya, pentingnya kita belajar. Gitu. Jadi kita ngomongin multiverse, ngomongin masa depannya masa depan. Ya nggak tahu teman-teman mudah-mudahan bisa mencerna ya gitu. Tapi kita ngomongin masa depan ini bisa di legasi itu. Gitu. Jadi mungkin ini akan bisa dipahami mungkin kalau 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, 50 tahun lagi baru mereka paham. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai kontribusi legasi kita juga hari ini kita ngomongin itu gitu loh. Balik sih yang dasar sih Mas. Apa di balik semua ini? Ya kalau kita ngomongin apa di balik semua ini, yang jelas ini pertama ada satu perubahan besar sebenarnya. Makanya kalau kita tanya itu di balik pandemik itu apa sih sebetulnya? Edit behavior kan, cara hidup orang berubah, cara berpikir orang dipaksa untuk berubah. Dulu berbisnis itu ya nggak, karena paradigmanya manual ya, Iya, jadi offline dia harus sewa ruko segala macam. Sekarang harus digital. Kan cara orang sebenarnya berubah. Kalau kita nggak beradaptasi, kita nggak belajar, ya kita kelibas dengan itu semua. Dan arahnya nanti currency juga akan berubah. Ya jadi mungkin tadi masih fiat money, uang kertas, nanti berubah kepada electronic money, uang money. Makanya sekarang muncul fintech segala macam. Ini kan cara hidup kita sudah mulai berubah. Apa di balik ini? Ya pertanyaannya adalah kembali lagi, siapa yang mendapatkan manfaat dari semua ini? Siapa yang tambah kaya? siapa yang tambah kuat? Balik lagi sebenarnya. Tahu sendiri teman-teman yang bisa. Siapa yang menguasai dunia? Nah, gitu ya. Nah, ini bukan teori konspirasi. Sebenarnya kalau teman-teman mengatakan ini teori konspirasi harus dibantah, karena teori konspirasi sebuah teori. Bantah datanya, bantah faktanya. Teman-teman baca buku Gen, ditulis oleh Siddhartha Mukherjee ya. Dia mengatakan di dalam itu bahwa yang namanya virus adalah cara untuk mengedit genetik. Dimasukkan. Jadi contohnya begini. Virus itu kan satu makhluk ya. Jadi virus itu makhluk biologi ya. Jadi dia itu tidak akan bereplikasi atau bereplikasi atau berkembang itu di udara, di air. Karena apa? Karena dia itu tidak menemukan inang yang hidup. Jadi virus itu akan berkembang jika dia menemukan inang yang hidup. Disitulah dia bertelur, Pak. Nah, ya bereplikasi kan, berkembang gitu kan. Makanya kan dibuat di laboratorium, contoh pengayaan ditaruh di nyamuk, ditaruh di tikus, atau ditaruh di kayak cloning kerang kayak segala macam untuk mengembangkan virus tadi, dikayakan itu. Itu. Dan virus ini kemudian ya walau alam teman-teman bisa nonton film namanya Biohacks. Kalau mengatakan bahwa yang diomongin konspirasi, coba teman-teman lihat Biohacks. Bagaimana mereka membuat pandemik. Pertanyaannya gini Mas, ini. Kan dulu itu binatang, dimasukkan virus. Kalau manusia, nah itu saya ngomong tadi ada edit genetik. Jadi virus itu bagian pada mengedit genetik. Jadi bagaimana cara mengedit genetik? Kan memasuk ke dalam kromosom. Nah, kromosom itu di dalamnya kan ada genome sequence ya, rantainya gitu loh, yang kayak helix ganda loh kalau gambarnya kayak gitu loh. Jadi rantainya kan panjang banget itu. Kalau manusia itu panjang, itu kan mikrokosmos kan itu biologi molekuler kan semakin kecil itu. Nah, bagaimana bisa memasukkan itu kan? Ya berarti harus memasukkan dari zat yang kecil itu. Nah, yang kecil itu apa? Virus kan itu. Nah, masuk ke sana gitu. Jadi editnya kayak gitu. Nanti terjadi mutasi atau enggak? Gitu. Jadi ketika dikayakan, artinya virus ini nanti dikasih. Tapi tadi aku kan ngomong ya, biologi sintetik, biosintetik itu. Jadi bagaimana bio dan sintetik, yang disintetik, ya dibuat di laboratorium, dimasukkan gitu. Nah ini sebatas pembacaan saja gitu ya. Jadi teman-teman mungkin nanti lebih tepatnya teman-teman baca buku tentang gen gitu ya, atau baca buku tentang genom. Banyak sekali kok buku-buku kalau misalkan mau belajar itu kok. Tapi yang jelas gini, saya mengatakan bahwa living after pandemic ini kita ada sesuatu yang berubah. Ke depan itu kita akan sebetulnya yang akan kita rindukan itu back to nature. Gitu. Jadi back to nature itu sesuatu yang selalu kita omongin ya. Kan kita keras banget tuh ngomong makan sehat, herbal bagian pada pola makan sehat tuh kenapa tuh? Karena larinya kan ke imunitas. Karena jujur aja dia, aku tuh cari makanan yang sehat tuh susah. Iya nggak? benar. Kita tuh susah ketemu di mana-mana makanan yang bikin kita kecanduan, bikin nggak sehat. UKM juga kebanyakan jualnya juga snack-snack kayak gitu, keripik-keripik kayak gitu. Jadi kita temuin makan yang sehat itu berusaha susah gitu, dan pengetahuan tentang makan sehat juga minim gitu loh. Ini Mas, itu kita padahal udah suara terus kan bener. gitu tuh. Aku pernah baca tuh Mas, kalau
adanya snack, kepentingan-kepentingan industri di balik itu sebenarnya. Bahkan dulu ya, kalau dimasukkan itu makanan itu untuk menghasilkan produk. Iya. Untuk menghasilkan produk, satu makanan yang diuji itu hormonnya manusia. Iya. Agar nanti hormon itu dihack, Iya. menciptakan nanti bagaimana dia terus lapar, Iya. bagaimana dia terus kecanduan, Iya. dengan adanya Dan ada yang terus cuan. Terus- karena ada kelezatannya, karena kelezatannya itu sehingga hormon kita itu akan berubah ketika melihat, mendengar, mencium baunya saja, wah rasanya nikmat sekali. Nah ini sebenarnya bahwa manusia ini wow sedang dalam berbahaya. Iya, jadi kita lihat fakta aja jujur ya. Jadi ada makanan asli, ada makanan palsu. Makanan asli itu yang dibutuhin oleh tubuh tuh. Dan aku udah berulang ngomong tentang itu gitu. Bahwa ketika kita makan makanan palsu lama-lama zolim itu. Terus ada yang teriak, wah ngomong zolim kok bawa-bawa agama ya. Kita seorang muslim nggak apa-apa kan gitu. Jadi makanan palsu itu nanti akan merubah sistem hormon kita. Makanya sekarang kan banyak orang kena PCOS, polycystic ovarium syndrome, kena anxiety, kecemasan, kemudian penyakit-penyakit psikologis sekarang kan banyak banget gitu kan, orang-orang perkotaan apalagi kan gitu. Jadi ini salah satunya juga karena makanan juga, cara kita hidup gitu loh. Jadi di abad modern itu justru kita rindu dengan makanan yang alami, iya nggak sih? Kayak contoh sekarang kan susah ditemuin di kota besar kan, makanan seperti jajan pasar, singkong rebus, kacang rebus, ya kan? Dan itu kan nature banget gitu loh. Dan ini hari ini kita sulit tuh dapetin makanan gitu karena semua snack, semua cemilan, semua jajanan itu sudah by industri gitu loh. Kita ngomong gini, aku tuh bukan menolak industri enggak, tapi bagaimana sebetulnya industri itu bukan hanya bertumbuh pada cuan, pada duit, pada profit itu, tapi bagaimana sustainable loh. Bagaimana juga industri itu juga memikirkan tentang kita itu juga harus sehat gitu loh. Sehingga manusia itu bukan makhluk yang eksploitatif gitu loh. Makanya ASBO itu saya berdiri, ya salah satu karena ada value tentang natural itu. Bagaimana kita back to nature, bagaimana kita tuh bisa makan yang sehat itu. Bagaimana kita bisa hijrah pola makan. Jadi kalau teman-teman percaya, ya teman-teman percaya dengan yang natural itu lebih sehat, insya Allah teman-teman itu akan percaya sama Teh Detok. Karena Teh Detok itu bagian pada pola makan sehat, bagian daripada hijrah pola makan. Itu yang kita sering sampaikan gitu kan. Kok skincare minum teh ya? Karena itu dulu rilis kotoran dari tubuh sehingga kulit itu akan bersinar gitu loh. Jadi kita di ASBO tuh ngomongin nature, berteriak tentang makan sehat, hijrah pola makan. Itu untuk apa? Untuk biar kita sehat. Karena hari ini tuh masyarakat modern hidupnya ya, untuk tahu sendiri kan itu. Jadi hidupnya proses, makanan proses, semuanya instan. Akhirnya apa? Panen penyakit kan itu. Untuk kesehatan masyarakat Turun. Nah gitu sih. ya kalau bicara soal COVID nih mas, seberapa berbahaya dengan tadi melihat dengan fenomena pola makan masyarakat hari ini, terutama misalkan kita lihat dari Indonesia, become obesitas. Jadi masyarakat Indonesia become obesitas. Ya pertama gini loh, kalau dulu ya kreasi makanan itu dari bahan-bahan alami, ya enggak? Makanan itu dibuat dari singkong, dari ini. Kalau sekarang bahkan di kafe-kafe, kreasi makanan itu dari makanan proses. Contohnya dari mie instan, ya enggak? Dibuat pizza, dibuat macam-macam kan gitu loh. Kreasinya dari kreasi kayak gitu tuh. Bahkan ada yang dimasak kemudian di blender dibuat es krim gitu loh. Jadi sudah kreasinya itu dari makanan proses, bukan dari makanan alami lagi gitu loh. Nah ini yang menambah penyakit, memupuk penyakit. Karena apa? Karena behavior orang sudah instan, orang nggak ngerti makanan yang sehat lagi, orang nggak bisa membedakan mana makanan asli, mana makanan palsu. Dan itu bukan hanya masalah makanan ya, guru juga sama. Kita juga harus bisa membedakan mana guru asli, mana guru palsu. Itu jadi suatu ketika dulu saya pernah cerita pengalaman waktu SMA. Saya tuh belajar tentang Pitagoras itu, geometri. Pak, ini saya belajar ini untuk apa? Bapak mengajari saya ini, Bapak menerapkan nggak? Enggak. Loh, kenapa Bapak ngajar ini? Ya karena saya dibayar. Aduh, sejak itu itu guru palsu gitu. Jadi dalam hati gitu ya. Jadi karena apa? Karena kita mempelajari sesuatu tidak diamalkan gitu loh. Jadi belajarlah ke guru yang asli. Guru yang dia tuh praktek, dia tuh live hidup gitu loh. Jadi bukan hanya ngajar teori-teori di kelas aja gitu. Makanya tadi sekolah ada perlu yang diedit gitu loh. Harus menyesuaikan dengan era 4.0 tadi gitu. Makanya sekarang saya katakan YouTube lebih dari sekedar sekolah gitu. Dia menjadi learning, pembelajaran segala macam, semua jadi referensi ke YouTube gitu. Living after pandemi ini mas, kayak sesuatu yang tidak bisa dibayangkan. Banyak masyarakat yang mungkin tidak bisa membayangkan akan kemana dunia ini. Kita lihat juga perubahan-perubahannya yang begitu cepat. Kemana sebenarnya dunia akan bergerak?
ya kalau aku boleh beropini secara pribadi, sekarang dunia bergerak ke arah kegelapan. Semakin rusak dong berarti. Ya mikirin sendiri lalu lah gitu. Jadi kita lihat dunia tuh ke arah kegelapan. Orang tuh makin sinting aja sebenarnya. Makin gila aja sebenarnya. Iya coba ya iya nggak? Karena apa? Karena mereka jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Jadi coba kalau aku belajar tentang genetik ya, sudah banyak buku-buku aku lahap tentang genetik dari Mendel, kemudian Darwin segala macam. Ini emang gila deh. Mereka tuh ke arah kegelapan gitu. Mereka tuh berambisi untuk mengedit genetik gitu. Jadi sekuennya tuh diedit segala macam, melahirkan orang yang paling pintar, paling ini. Tapi pertanyaan, kalau semua yang ada di muka bumi pintar semua, kan kacau ya. Hidup ini kan harus biodiversity kan, beragam kan gitu. Kan nggak bisa semuanya harus kuat semua harus pintar semua itu. Jadi gila mereka mengarahkan kegelapan itu. Kenapa? Karena memang basis materialisme tadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mereka tidak mengakui adanya Tuhan tadi, para saintis itu. Maka teman-teman kalau bicara tentang sains seperti Stephen Hawking gitu ya, tentang black hole segala macam, mereka kan menolak agama itu. Bahkan dia mengatakan Tuhan telah mati seperti yang dikatakan Nietzsche gitu kan gitu. Gitu. Jadi saatnya kita orang-orang mukmin, orang-orang beriman ya tampil hadir, iya, menyampaikan bahwa living after pandemic kita harus punya narasi besar. Back to mukmin, jadi orang Islam. Jadi jangan hanya menjadi manusia, tapi bagaimana kita menjadi mukmin, menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita tuh makhluk. Itulah esensi kenapa Asbo itu ada sebetulnya. Kalau dari awal ya kita bicara tentang the origin of Asbo, asal usulnya Az itu Allah Azza wa Jalla. Jadi Asbo itu back to Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Kita bicarain masa depannya, masa depan. Back to Allah Subhanahu Wa Taala. Back to Jannah. Kenapa? Kalau kita lihat ayat-ayat di Quran tentang surga, banyaknya tentang apa? Tanaman, nature kan, sungai itu nature kan, pohon nature kan gitu loh. Ini luar biasa. Berarti kita back to nature tuh back to Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Bagaimana dada kita itu kita penuhi dengan iman, pikiran kita itu kita terpuaskan dengan bahwa Allah itu kemudian telah menciptakan kita sebagai makhluk yang lemah dan kita menjadi seorang hamba. Dengan jalan itulah kita bisa mendapatkan kedamaian. Dengan jalan itulah kita bisa living after pandemic itu kita bisa menyelesaikan semua ini. Karena ketakutan, kepanikan, apapun itu karena apa? Karena spiritualnya kosong. Orang tuh kosong spiritualnya. Karena apa? Terlalu banyak diisi dengan materi gitu loh. Itu. Jadi harus balance gitu loh. Makanya kemarin kita bicara tentang sequence of healthy, kesehatan itu dimulai kesehatan kolbu, itu kan kesehatan spiritual gitu loh. Gitu. Bukan hanya secara fisik saja, secara jasadi juga. Atau kita bicara tentang the beauty of definisi cantik itu bukan hanya secara fisik aja. Jadi teman-teman yang ngerasa bahwa cantik itu harus putih, cantik itu harus tinggi, harus langsing, itu pemahaman materialistik. Ya mungkin secara kesenangan, ya laki-laki sampai yang nggak seneng lihat kayak gitu kan gitu ya. Tapi harus ditingkatin lagi bahwa cantik itu udah kesadaran kita gitu. Maka cantik itu solehah gitu kan gitu. Cantik itu kesadaran kita kepada Sang Pencipta sehingga kita taat, cantik hatinya luar dalam segala macam itu. Jadi di multiverse ini aku ngomong tentang living after pandemic ini. Pertama kita harus lebih aware lagi, kita harus lebih sadar lagi siapa kita, peran kita di muka bumi ini untuk apa. Karena sekarang sendi-sendi kehidupan seperti kesehatan, politik, apalagi ekonomi semua berubah. Kita harus belajar gitu bahwa ini sesuatu berubah gitu. Gitu loh. Jadi kita nggak boleh jumbut gitu loh, nggak mau belajar itu loh. Dan kita harus mau belajar dengan hal baru. Barangkali yang kita pelajari kemarin itu sudah nggak relevan. Maka berani mengosongkan gelas kosong untuk kita belajar baru gitu. Karena cara kita hidup secara ekonomi hari ini berubah, berdagangnya berubah, berinteraksi juga berubah. Munculnya tadi Byte itu digital platform, adanya Zoom, adanya media sosial itu kan mengubah. Baik cara politik, cara ekonomi, geopolitik. Makanya secara geopolitik juga sekarang ada namanya geodigital kan, geopolitik digital gitu. Di mana batas-batas negara sudah nggak ada karena adanya Facebook, adanya YouTube, adanya Instagram, adanya TikTok. Itu kan bisa masuk tanpa nasionalisme kan gitu ya. Nasionalisme udah usang kan gitu. Jadi ini ada satu yang sedang berubah. Makanya saya sebagai seorang Islam, ayo dong kita harus menggalang perubahan juga untuk kita, entitas kaum muslimin. Sehingga kita tidak dijajah, sehingga kita bisa merdeka, kita bisa kemudian taat kepada Allah Ta'ala tanpa diganggu segala macam. Gitu. Dari sisi kesehatan, cara kita hidup juga harus diedit. Karena adanya pandemi ini kita ternyata rentan banget tuh. Sistem kesehatan kita nggak kompatibel gitu. Sistem kesehatan kita hari ini, ya orang yang sehat itu jadi makhluk yang langka gitu ya. Orang yang sehat itu bisa dihitung dengan jari. Lihat teman kamu, keluarga kamu, tetangga kamu segala macam kan rentan banget tuh.
Kena gejala penyakit ini, penyakit itu, penyakit itu. Nah kita harus mau berubah. Mau berubah itu ya untuk kesehatan, mau hidup lebih sederhana, makan lebih sederhana lagi, gak usah makan makanan proses gitu, jalanin aktivitas kita sebagai seorang muslim, karena iman itu akan melahirkan imun, jadi kuatkan itu. Orang yang beriman akan melangkahkan kakinya bukan untuk maksiat, jadi kita selalu bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang baik itu penyakit kolbu ataupun penyakit-penyakit secara fisik gitu. Karena kita juga menjauhi yang haram, ya kan, seperti alkohol, seperti babi kan gak kita makan gitu, sehingga terjaga banget halalan thayyiban itu, hanya makan yang baik. Pertanyaannya, berani gak kita berubah? Berani gak? Bicara tadi sistem rumah sakit nih. Kalau bicara tentang sistem rumah sakit sebenarnya itu ngeri-ngeri sedap sih Mas kalau bahas itu. Iyalah. Ini ada hal yang mendasar mungkin ya. Jadi hari ini sebenarnya kalau kita lihat ya, adanya pandemi itu justru masyarakat Indonesia kembali kepada identitasnya. Iya. Jadi kalau kita bicara tentang rumah sakit itu sebenarnya itu adalah pilihan alternatif. Kalau jadi orang sakit itu kan alternatif, karena masyarakat di Indonesia atau Nusantara itu dikenal dengan bagaimana dia hidup dengan apotek hidup, dia jadi jamu, adanya resep-resep herbal ya. Artinya memang mereka ingat pada identitasnya. Nah cuma hari ini kan pada satu kondisi memang ada dua. Jadi ada yang memang benar-benar lupa dengan satu kondisinya, yaitu identitasnya sebagai masyarakat Indonesia yang erat dengan alam. Satu juga yang mulai kembali untuk ke situ. Kan kita lihat matahari kan, hari ini banyak yang kembali kan. Dulunya kan matahari itu dibenci. Nah sekarang mereka pada berjemur kan. Iya, bahkan dulu kan ada tabir surya segala macam ya, anti aging itu harus pakai tabir surya segala macam. Sekarang orang malah merindukan untuk dia berjemur. Karena masya Allah, ketika pagi itu tanaman juga melalui proses fotosintesis gitu. Kalau kita belajar biologi kan itu. Nah proses fotosintesis sebenarnya tubuh manusia juga sebenarnya mengeluarkan juga zat tertentu di dalam tubuh gitu. Makanya itu kaitannya sama pakaian juga. Itu kalau kita kaji tentang pakaian syar'i, dampak bagi kesehatan, teman-teman ini masuk tibu nabawi sebetulnya. Nanti kapan-kapan mungkin kita bikin video tentang tibu nabawi, itu keren banget sebenarnya. Betapa 14 abad yang lalu Rasulullah sudah bicara tentang itu, tentang pakaian syar'i segala macam dampaknya. Kemudian dari sisi kesehatan, oksigen reproduksi itu kan ketika pagi hari. Makanya jam 7 sampai jam 10 itu bagus banget sebenarnya itu. Makanya orang-orang yang kemudian kemarin sempat COVID itu kan dijemur kan. Artinya kita back to nature gitu. Tapi pertanyaannya adalah manusia yang semakin serakah itu terus merusak alam juga. Coba lihat sekarang pertambangan kan semakin rusak Indonesia. Iya nggak? Semakin bagus tapi semakin rusak, semakin rusak. Bahkan data dari World Bank Dunia itu 1,3 miliar juta ton, miliar itu maksudnya 1,3 miliar ton sampah karena plastik. Nah, ini kan bahan bakunya dari minyak bumi kan gitu. Jadi ada era atomik tadi kan mempengaruhi juga. Gitu. Jadi lifting after pandemic, kita harus lebih aware lagi, kita harus lebih sadar lagi, hidup bukan berdasarkan selera juga, tapi berdasarkan pemahaman, berdasarkan idealisme, berdasarkan sudut pandang tertentu yang harus kita pegang. Gitu. Jadi kita jangan hanya menjadi manusia deh, tapi menjadi mukmin. Itu PR kita sebetulnya. Bagaimana kita memakan makanan yang terbaik, mendapatkan pendidikan yang terbaik, mendapatkan ekonomi yang terbaik, bukan yang palsu. Selama ini kan kita dalam palsuan. Jujur aja, jujur. Ekonomi kita ekonomi palsu kan, uang kertas segala macam palsu semua. Pendidikan kita pendidikan palsu kan, palsu itu. Itu pendidikan kita bukan untuk peradaban tapi untuk cari kerja kan gitu. Kemudian kesehatan kita palsu kan. Iya, semuanya itu untuk apa? Kepentingan profit, cuan gitu loh. Jadi gitu. Jadi bukan untuk kepentingan kemuliaan, peradaban, kemajuan. Jadi kemajuan hari ini hanya diukur dari sisi materialistik aja. Nah, ya kita harus berani ngomong gitu. Lah kita kan ngomong beragam ya gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa dapat insight dari obrolan-obrolan seperti ini yang mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi lah untuk kita berani berpikir gitu, berani bermimpi, berani belajar. Karena hari ini gini, orang banyak ngeluh kesusahan gitu loh, susah pandemi, susah masalah kesehatan, susah ekonomi, tapi mereka nggak mau belajar. Orang kalau susah, solusinya kan belajar. Contoh kalau kamu, dulu waktu masih SD, SMP, nggak bisa ngerjain soal matematika, kan karena kamu nggak tahu jawabannya kan. Jadi yang namanya susah itu karena kita nggak tahu jawabannya. Kalau kita tahu jawabannya, susah nggak? Enggak kan gitu loh. Itulah pentingnya belajar. Nah, itu pentingnya belajar. Makanya kita sebagai seorang muslim kan sudah disuruh oleh teladan kita Rasulullah SAW kan, talabul ilmi kan, talabul ilmi faridatun kulli ala muslimin wal muslimat, mencari ilmu itu wajib. Bahkan ayat yang pertama Iqra. Jadi kita disuruh baca, tapi bukan membaca ini Ibu Budi gitu loh, ini Adi, ini Denny kan bukan gitu. Ibu ke pasar kan bukan, tapi baca situasi seperti sekarang itu tuh. Baca apa yang sedang terjadi, apa yang sedang berubah, gitu loh. Jadi
kita jangan sampai kemudian kita hanya dapat maklumat saja, informasi yang terus menerus, tetapi kita nggak bisa belajar apa-apa. Ya, jadi ini penting banget tuh. Living after pandemic itu kita harus berani bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita belajar, bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita berpikir. Pilih sendiri. Gitu ya. Balik lagi nih Mas, pertanyaan pada apa namanya yang Mas ngomongin tentang bahwa perubahan ini menuju kegelapan. Iya. Artinya memang kalau kita lihat ya dari sisi lingkungan juga tadi. Iya. Bicara dengan krisis iklim juga nanti tadi. Nah ini menjadi menarik sebenarnya kalau kita bahas lihat ke depan ya. Kalau saya menduga bahwa nanti kita melihat bicara tentang herbal nih. Iya. Itu bisa saja kita beli daun satu herbal itu. Kalau masyarakatnya caranya seperti ini, itu bisa 1 miliar loh harganya. Betul. Karena kenapa? Karena kita lihat alam kita sudah seperti ini. Iya. Lahan-lahan juga sudah hilang kan artinya. Sebenarnya sudah terbukti sekarang kalau kamu beli makanan yang organik, kenapa lebih mahal? Kangkung antara yang biasa sama organik mahal yang mana? Yang organik. Iya kan? Kenapa? Organik kan malah lebih asli kan, lebih orisinil. Dia asli gitu. Coba lihat, sebenarnya dulu itu yang organik itu kan ada di sekitar rumah, ya enggak, tanpa pestisida, tanpa obat-obatan, tanpa macam-macam, tanpa rekayasa genetik kan, itu sudah di samping rumah gitu. Jadi kalau kita lihat orang desa dulu ya, itu kan dia sebenarnya kaya raya kalau dihitung dari si organiknya lebih mahal kan. Daun singkong ada, kelapa ada, jagung ada, kacang ada, apalagi sekitar rumah kan. Tapi ketika orang dipaksa untuk urbanisasi, dia pindah ke kota, dia kehilangan kekayaan tadi. Akhirnya orang nggak mau bercocok tanam segala macam. Dia kemudian di kota makan harus beli, tersesat di tengah kota, makanya makanan proses segala macam, ada penyakit segala macam, biaya lagi segala macam. Artinya kan ada perubahan. Tapi kalau kita lihat sebenarnya signature kekayaan kita orang di desa itu kan itu sesuatu yang organik yang sekarang dicari-cari orang di kota-kota besar kan, kangkung organik, bayam organik. Yang organik kan ibaratnya dimakan ulat segala macam jelek-jelek kan gitu loh. Tapi itu sekarang lebih mahal. Kembali lagi pada identitas gitu. sebenarnya. Iya, itu kan itu. Jadi sebenarnya saya juga ingin bertanya, kemarin di awal pandemi kan rame-rame pelihara lele, pelihara kampung. Apa kabar sekarang? Sudah panen berapa ton lelenya? Tapi sebenarnya ide sebenarnya Mas itu. Iya, cuma pertanyaan orang Indonesia itu kenapa kemudian tidak konsisten gitu loh. Kalau konsisten itu mendapatkan ketahanan keluarga. Ketahanan pangan dibangun dari keluarga. Adi pelihara lele kan? Pelihara sudah berapa ton? Jangan ngomongin itu lah. Nah, ini penting banget. Jadi kalau kita tuh jangan hanya ikut-ikutan aja, lagi viral ikut semua loh. Harus punya knowledge, harus punya prinsip, harus punya cara, konsisten. Kalau lo mau berhasil, konsisten. Berani nggak? Berat itu. Coba. Saya heran tuh, kemarin yang rame-rame lele di ember segala macam. Ayo dong, Kemon. Sebenarnya hidup itu mudah. Bumbu-bumbu dapur nggak habis, kita bisa tanam di pot-pot tuh. Kemarin kita ngomong begini of nature, mulai dari nanam. Ya karena surga juga isinya pohon, bukan beton. Kan gitu loh. Jadi, iya kita berani hidup lebih sederhana gitu. Kita berani hidup back to nature gitu. Harus berani. Itu makanya Asbo ini kan selalu bicara tentang health, tentang kampanye hidup sehat segala macam. Kenapa? Karena ketika kamu sakit, itu nggak ada orang yang bisa gantiin. Hari ini orang nyinyir apapun itu bodoh amat gitu loh. Karena ketika aku sakit tuh kamu nggak bisa gantiin aku kok. Ya nggak? Ya makanya kita harus ikhtiar itu. Terserah orang mau nyinyir kita apapun itu. Ya kalau kita sakit kita sendiri yang ngerasain kan gitu. Dan rasanya enak nggak orang sakit? Enggak. Lah iya makanya kita beranilah hidup itu lebih sederhana. Berani untuk makan bayam, makan sayuran, minum herbal setiap hari. Itu. Jadi berpikirnya masa depannya masa depan. Mencegah lebih baik daripada mengobati kan gitu. Gitu. Kalau bicara tentang masa depannya, nah, gimana jika memang ketika kita lihat ya, perubahan itu pada satu kondisi pandemi ya, itu pandemi terus berulang. Artinya bukan COVID-nya yang berulang ya, pandeminya kayak dulu mungkin ada ada virus flu babi muncul, flu burung, itu kan pada satu pandemi. Hari pasti, ini muncul COVID misalnya pasti. Apa yang harus kita lakukan? Ya jadi pertama ya ini biologi modern ya, genetik segala macam. Walau alam ya kita nggak ngerti, mungkin ada kepengayaan di laboratorium segala macam sehingga penyakit berulang, nanti siapa yang paling untung gitu. Maka apa yang harus kita lakukan ke depan? Ya kita fokus di area yang kita kuasai gitu. Kita harus berani menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, pasangan kita, anak kita segala macam.
Itu kita sampaikan gitu. Kita harus mau belajar lagi gitu. Kita sesuatu mungkin kemarin udah nggak relevan. Kita harus belajar lagi gimana lebih sehat, gimana lebih nature, gimana kita bisa hidup lebih survive gitu. Karena saya percaya gitu, kemampuan dasar umat manusia itu apa? Beradaptasi. Sebetulnya kalau kita nggak bisa beradaptasi, berarti kita sudah kehilangan kemampuan dasar kita. Itu artinya dia fixed mindset gitu. Itu karena secara lahiriah sebenarnya kita harus growth mindset. Belajar lagi gitu. Jadi itu yang harus kita lakukan gitu. Kita harus berani berjuang. Kita harus berani untuk mengelola emosi kita, berani capek, berani kerja. Jangan cuma mager gitu loh. Jangan cuma ngomong doang, nggak berbuat apa-apa itu. Selama ini ya kalau lihat ya, 10 tahun terakhir ini luar biasa tuh. Aku banyak baca buku, banyak belajar, bikin produk, riset segala macam itu. Untuk apa? Untuk hidup yang lebih baik sebetulnya. Kenapa sih kita bikin herbal gitu ya? Karena herbal tuh nature gitu loh. Mungkin orang mengatakan, itu cuma bisnis, tapi ini kita lebih dari sekedar bisnis di Asbo ini kita berjuang bagaimana hijrah pola makan itu yang pernah kita rasain ya, karena makan makanan proses itu orang bisa rasain juga gitu. Jadi ketika aku buka mata itu ada sesuatu yang aku perjuangkan gitu. Back to Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Asbo itu Allah Azza wa Jalla gitu. Botanikal itu ciptaan Allah Taala. Jadi kita menggunakan bahan-bahan yang dari alam, yang kimia organik, bukan kimia sintetik yang dibuat di laboratorium. Harapannya lebih sehat, lebih murah juga, lebih bisa membantu orang banyak, ya gitu. Jadi kita harus berani itu. Jadi pertanyaan, kita mau berani berbuat nggak? Karena yang menjadi catatan kritis bagi milenial ya, milenial itu tahu segalanya karena dia lihat media sosial segala macam. Kita bisa belajar dari Google, yang generasi sebelumnya nggak tahu. Tapi kelemahannya milenial apa coba? Mereka nggak melakukan apa-apa. Mereka individualis. Jadi kita butuh bersatu, kita butuh community, kita butuh ini gitu. Akankah dunia ini semakin buruk justru? Atau nanti kita lihat akan semakin membaik? Adanya narasi-narasi yang hari ini mungkin banyak juga teman-teman kita yang di LSM kan, Greenpeace misalkan, itu kan mereka berupaya untuk mengembalikan pada dunia ini semakin keseimbangan. Kalau saya berpikir ini, ketika dunia ini dikuasai oleh keserakahan, dia akan semakin buruk menuju kegelapan. Itu. Karena apa? Karena alam ini tidak menyediakan keserakahan. Alam ini akan menyediakan makanan segala macam, iya, tapi keserakahan enggak. Rusaknya environment, lingkungan, bencana itu salah satunya karena fasad tangan-tangan manusia, itu karena keserakahan. Berani nggak kita kontrol keserakahan? Nah, makanya solusinya apa? Kembali kepada ketulusan. Apa itu? Agama. Nah, agama yang kompatibel sini adalah Islam. Jadi kalau kita ingin menghadirkan lilin penerang cahaya untuk mengatasi kegelapan, back to Allah Subhanahu Wa Taala, back to syariat Islam. Saya katakan itu. Kita ngomong itu kan sekarang disebut radikal ya nggak? Karena apa? Islam itu sangat kompatibel luar biasa. Punya konsep tentang makan, konsep pengobatan, sains, itu semuanya udah ada. Kembali kepada kita, pribadi kita. Gitu. Bagaimana kita kemudian bisa berdaya lagi gitu loh. Bagaimana kita bisa berpikirnya itu bukan mengekor kepada peradaban barat. Tetapi benar-benar tuh apa yang kita kaji, Quran, hadis, itu kita harus belajar ke situ, back to Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nggak usah silo gitu loh, nggak usah sila gitu. Nah, itu catatan juga bagi anak-anak muda kaum muslimin gitu. Jadi bukan menjadi manusia lagi, tapi menjadi mukmin gitu loh. Mukmin sejati. Oke, ya gitu. Itu makanya kan Asbo ini semangatnya kan di situ. Salah satu masalah yang paling besar di masyarakat di abad modern ini kan gini Mas, jarang berpuasa. Iya. Betul. Jarang berolahraga. Betul. Tidurnya sedikit. Iya. Banyaknya makan. Iya. Itu masalah. Jadi masalah masyarakat modern sekarang tadi jarang berpuasa, jarang olahraga, ya kan? Tidur sedikit, dia bergadang segala macam. Akhirnya apa? Dia menjauh dari hukum alam. Iya enggak? Berpuasa itu bagian dari hukum alam. Lapar itu bagian dari hukum. Tubuh itu butuh lapar juga untuk bisa membakar sistem metabolisme, membakar sampah segala macam. Kemudian berolahraga, darah butuh mengalir dari ujung kaki ke ujung kepala. Makanya kita perlu olahraga. Tapi masyarakat sekarang jarang olahraga. Tidur penting banget tuh. Karena apa? Tidur itu juga sebagai obat. Pernah nggak kita badannya capek banget tidur, bangun seger, fresh segala macam? Karena tidur juga sebagai obat. Nah itu, ini masyarakat modern itu sekarang udah banyak meninggalkan itu. Dia meninggalkan hukum alam. Ketika dia meninggalkan hukum alam, yang terjadi apa? Penyakit pun datang. Ya. Pertanyaan, berani nggak kita untuk kembali ke nature itu tadi? Jangan-jangan memang kepentingan COVID ini antara tadi
bicara tentang tadi ya kepentingan Amerika dengan Cina, jangan-jangan memang mereka bersekutu juga di balik itu sebenarnya. Ya, walau alam. Tapi yang jelas kita hari ini intelektualitas kita semua diberikan untuk menghadapi pandemi ini. Ekonomi, intelektual, keilmuan segala macam gitu. Makanya ke depan itu kita harus berani berubah sebetulnya. Karena banyak banget yang sudah menjadi korban itu. Nah, yang menjadi masalah kan adalah kalau ini menjadi eksperimen. Jahat banget berarti mereka. Ini mungkin terakhir ya Mas. Lalu apa yang perlu kita persiapkan untuk ke depan melihat tentang tadi living after pandemi ini kan, perubahan yang begitu cepat, bahkan alam ini kembali kepada kerusakan, termasuk juga bagaimana kehidupan ini menuju kegelapan. Apa yang perlu kita persiapkan dari sisi individu, dari sisi negara juga, dari sisi kelompok? Yang perlu kita siapin yang pertama adalah kita siapin mental berjuang. Jadi kehadapan di hari-hari esok mungkin akan lebih susah dari hari ini. Maka kita perlu mentalitas untuk belajar. Karena belajar itu nggak mudah. Membaca buku itu kadang-kadang rasanya ngantuk, capek segala macam. Mendengarkan podcast kayak gini kadang-kadang di skip. Tapi mendengarkan guyonan-guyonan entertain kadang-kadang bisa ketawa-ketawa gitu loh. Karena hanya menyenangkan gitu ya. Jadi kita harus punya mentalitas gitu ya. Mentality itu. Mentalitas ketahanan kita untuk belajar. Mentalitas ketahanan kita untuk berjuang. Mentalitas ketahanan untuk kita bisa hidup lebih sehat. Karena kita harus berani memilih makan-makanan yang sehat. Kita harus bisa mengatakan stop. Oke, aku mau stop gula. Aku mau stop makanan proses. Kita harus berani mengatakan itu gitu. Itu. Artinya apa? Artinya kita harus siapin itu semua. Itu. Kemudian itu dari sisi individu, dari sisi kelompok komunitas ya kita perlu berjamaah kuatin gitu. Berjamaah. Kita kembali kepada nilai dasar yaitu Islam gitu. Akidah Islam gitu. Dari sisi negara ini tentu butuh perubahan. Butuh perubahan. Kita sebagai mukmin perlu kekuasaan untuk bisa mengatur, untuk kita bisa hidup taat kepada Allah Ta'ala, bukan hidup dalam penjajahan seperti hari ini. Jadi itu, ke depan kita perlu mentalitas, ya, kita perlu ilmu, kita perlu knowledge, makanya jangan pernah berhenti untuk belajar. Saya sering ngomong kan, orang yang baik yang berhenti belajar, kebaikannya akan hilang. Makanya saya mengatakan saya itu pembelajar. Gitu. Dan orang tuh harus punya growth mindset gitu, jangan fix itu. Mau belajar, mau capek, mau lelah gitu. Kenapa? Biar kita nggak susah. Termasuk sebenarnya apa yang kita bahas pada sore ini ada pembelajaran untuk masyarakat sebenarnya kan? Iya, insya Allah itu. Jadi itu, dan Asbo lahir bagian daripada itu. Gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa ngerti ya, kita bukan hanya bisnis doang, tapi kita berjuang. Gitu. Terima kasih Mas buat sharing pada sore kali ini. Oke. Luar biasa, sangat Alhamdulillah. sangat bermanfaat untuk diri sendiri dan semoga ini bermanfaat untuk masyarakat juga. Dan ini juga bagian dari kontribusi kita Mas. Insya Allah. Dan kita bisa tinggalkan jejak yang begitu luar biasa nanti di masa mendatang. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak Asbo Multiverse. Terima kasih Mas yang sudah datang. Luar biasa ya. Teman-teman jangan lupa nonton Asbo Multiverse setiap jam 4 sore di hari Sabtu. Asbo Multiverse, we talk about everything, ngobrol pintar dan beragam. Asbo Multiverse, we talk about everything.